Jika diminta sebagai menteri bersedia, Pak? Kalau kita menang, saya mengundang orang-orang jadi menteri. Pak, sebagai seorang tidak asing dengan Nasdem, Pak. Kami yang menang, kami akan undang. Jika kalah, kami akan undang. Jika kalah, kita balik. Nah, di sini cukup mengejutkan ya dari berita di sini. Yaitu di sini PKS peluang Anies menang bila maju Pilgub Jakarta besar. Dengar-dengar mau. Wah, di sini pertanda apa ya? Apakah di sini Anies Baswedan sudah menyerah dan mengakui kekalahan dari Pak Prabowo dan juga Gibran? Ya, karena dari berita di sini, bahkan juga dari Mardhani Alisera ya di sini, bahkan juga mendapatkan info dengar-dengar mau. Wah, akankah di sini hak angket tidak akan berjalan mulus? Dan bahkan juga besok ketika ada gugatan di MK yang konon katanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyiapkan 1000 pengacara, apakah sebagai formalitas biasa? Ya, kita cari tahu selengkapnya. Nah, dari sini yaitu dari Kumparan News. Di sini PKS peluang Anies menang bila maju Pilgub sangat besar. Dengar-dengar mau. Ya, kalau kita ketahui besok ya, kalau tidak salah sih yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta, di situ ada nama Ridwan Kamil, dari politikus Nasdem Ahmad Syaroni, dan kalau tidak salah yaitu ada nama Kaisang. Tetapi dengar-dengar pula sih di situ juga tidak cukup umur, alias masih di bawah 30 tahun. Nah, kita lihat besok perkembangannya seperti apa. Kalau memang Anies Baswedan maju di Pilkada DKI, ya menurut saya turun kelas ya. Tapi nggak tahu lagi. Bagaimana kalau menurut Anda, Anies Baswedan cocoknya maju di Pilkada DKI atau ya sebagai menteri? Menurut saya ya yang lebih pantas dari Anies Baswedan ya jangan maju lagi di Pilkada DKI. Menurut saya itu ya setidaknya menurunkan kelas dari Anies Baswedan. Di sini Ketua DPP PKS Mardhani Alisera berbicara mengenai kans pertarungan di Pilgub Jakarta mendatang. Secara pribadi, ia mendengar Anies Baswedan bakal maju kembali. Wow, maju kembali ya. Kalau Mas Anies maju, peluang menangnya besar. Tapi yang didukung Prabowo Jokowi, peluang menangnya juga ada, kata Mardhani kepada wartawan pada 18 Maret. Ya nggak tahu, tergantung Mas Aniesnya ini mau apa enggak. Dengar-dengar mau, dengar-dengar enggak kan gitu imbuhnya. Di sini menurutnya konstelasi politik di Jakarta sangat tergantung 3 figur yang disebutkan tadi. Bila Anies maju, peluangnya pun terhitung tinggi. Ini pemandangan pribadi ya. Yang jadi gubernur nanti akan sangat bergantung siapa yang didukung Prabowo dan Jokowi. Sama Mas Anies maju atau tidak jelas dia. Namun di sisi lain Mardhani mengaku PKS kini masih menunggu perhitungan resmi KPU. Targetnya selesai tanggal 20 Maret. Buat kami itu belum dibahas karena belum tanggal 20 Maret. Pertanyaannya setelah tanggal 20 aja tutup anggota Komisi 2 DPR RI itu. Nah, apakah benar demikian ya info dari Mardhani Alisera di sini ya, yaitu Anies Baswedan akan maju di Pilkada DKI. Nah, di sini ada video yaitu dari Anies sendiri, ucapan Anies sendiri ketika ada pertanyaan dari wartawan tentang maju di Pilkada DKI. Seperti ini videonya. Tanpa sadar percakapan pilpres mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Jika diminta sebagai menteri bersedia, Pak? Kalau kita menang, saya mengundang orang-orang jadi menteri. Pak, sebagai seorang tidak asing dengan Nasdem, Pak. Kami yang menang, kami akan undang. Jika kalah, seperti itulah. Jadi di sini belum ada ya, yaitu putusan dari Anies Baswedan mau maju Pilkada DKI Jakarta atau tidak. Karena apa? Karena Anies sendiri masih konsentrasi yaitu pada Pilpres kali ini. Apalagi juga belum pengumuman di KPU ya pada tanggal 20 Maret mendatang. Artinya di sini masih terlalu dini, yaitu ketika Anies Baswedan mengomentari tentang pilkada atau ikut pada konsentrasi Pilkada DKI Jakarta pada November mendatang. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Maudi Asmara.
Di sini soal maju jadi cagup Jakarta, Pak Anies menjawab pembicaraan tentang pilkada ini upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpres. Wow, memang sih. Apalagi pada November mendatang ya, akan ada pilkada serentak. Jadi semua parpol-parpol di sini juga sudah akan menyiapkan ya putra putri terbaiknya untuk dipilih menjadi cagup atau masuk dalam konstelasi pada pilkada 2024 mendatang. Jadi memang sangat mendesak sekali ya. Di sini April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Wah, tinggal 5 bulan lagi, 5-6 bulan lagi akan ada pilkada. Jadi memang di sini sangat konsentrasi terpecah ya, karena pilpres belum lagi ada gugatan di MK, belum lagi juga digulirkannya hak angket. Jadi parpol-parpol di sini sungguh menguras energi untuk menghadapi semuanya di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Asa, Anies akan diumumkan jadi presiden oleh KPU dalam mimpi. Ketika ada orang berdongeng, di situ dimulailah berdongeng. Di sini dari Anik, betapa enaknya kalau punya pemimpin yang selalu mau menjelaskan tentang apapun yang jadi pertanyaan masyarakat. Jadi tahu fakta gitu dari sumber terpercaya. Gak ada lagi tuh berita simpang siur lagi. Semoga saja ya, orang ada mulai sibuk pilkada Pak. Kalian kali yang masih gagal move on. Loh, yang teriak-teriak kan partai pengusung dia juga. Dari awal yang memunculkan isu ini juga dari pihak sono supaya pembicaraan pilpres berhenti. Tetap semangat kawal proses pilpres. Nasdem, DPP PKB, PKS sejahtera. Ya emang seperti itu. Apalagi juga wah banyak sekali yaitu parpol mengomentari tentang pilkada. Ya terlebih akan mencalonkan di pilkada yaitu Ridwan Kamil, Ahmad Syaroni, dan bahkan juga Kaesang. Dan tidak hanya itu saja, bahkan istri Kaesang juga akan ikut konstelasi pilkada pada 2024. Dan tidak hanya itu saja, istri Bobi Nasution yaitu putri satu-satunya dari Presiden Joko Widodo juga akan ikut konstelasi pada pilkada mendatang. Wah, kelihatannya akan sangat seru sekali ya besok. Nah, jadi di sini sudah jelas ya. Jadi dari statement dari Anies Baswedan masih berkonsentrasi yaitu pada Pilpres 2024 di sini dan menunggu hasil resmi dari KPU. Siapa pemenangnya, hasil resmi dari rekapitulasi dari KPU, siapa pemenangnya. Dan ya kemungkinan setelah ada hasil resmi atau keputusan dari KPU resmi, di situ pasti akan konsentrasi lagi yaitu tentang gugatan di MK dan bahkan juga menggulirkan hak angket. Jadi sangat jauh sekali tentang Anies Baswedan untuk berpikir mengikuti konsentrasi pilkada pada November mendatang. Jadi sangat tidak terfikirkan oleh Anies Baswedan. Ya, tetapi siapapun itulah pada presiden periode 2024-2029, siapapun presidennya, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.